Oke. Nah, Raffi dan juga Karesa, kita tuh ada segmen baru. Namanya pesawat tempur. Pertanyaan susah dijawab. Oh iya. Siap gue. Siap. Oke, kita bakal kasih pertanyaan sulit ke Raffi dan juga Karesa, tapi pertanyaan ini akan memberikan pelajaran untuk kita dan viewers RCTI. Tolong jangan pesawat lah, perawat bisa nggak sih? Oh iya, perawat. Aduh, usia bapak-bapak ini. Oke, Randy? Apa kenakalan yang Raffi dan Bang Reza lakukan ke orang yang orang nggak tahu? Ah, si Reza, kalau gue orang kayaknya udah tahu semua deh ya. Gue ketangkep narkoba pernah. Itu gimana jadi? Jangan lihat gue. Lu kenakalannya apa? Apa sih gue mah ya orang kayak apa? Ya gue party aja lah bro. Ya gue mah ya geng-geng. Semua orang tahu, yang orang nggak tahu. Nakal tuh kalau kita masih muda ya pasti ada, nggak mungkin lah kita nggak pernah melakukan hal yang gitu ya. Tapi yang paling penting kalau kita nakal ya udah besok-besok kalau yang Nakal lagi. Ya kalau nakal lagi jangan ketahuan. Enggak ya, jangan gitu lagi. Pinter-pinter lah gitu. Apalagi zaman sekarang kan media sosialnya udah lebih gila-gila dari zamannya gua aja, infotainmentnya kencang. Sekarang ada infotainment tambah media sosial. Jadinya ya pinter-pinternya kita lah. Setuju. Iya. Berarti Berarti cuma tadi itu apa? aja ya? Hal yang paling nakal? Banyak kalau gua sih, banyak. Kalau Bang Arab? Saya baik-baik. Percaya gua. Dia baik-baik, setelah pisah udah baik-baik dia. Udah baik ya? Baik. Kenapa lu elus gua? Oke, kedua, apa cicilan terbesar Raffi dan Kareza yang orang nggak tahu dan nominalnya berapa? Oh, gue sih banyak. Gue dari dulu itu salah satu nyicil itu motivasi gue untuk terus kerja juga salah satunya. Tapi ya sesuai Sama pajak ya? pajak ya, kalau nyicil itu biasanya udah bayar pajak jadi aman. Oke. Oh, itu benar. Bener, jadi gue kalau nyicil itu terkadang, nah kayak contoh mobil gitu. Misalnya gue mobil cicil 2-3 tahun. Setelah 3 tahun biasanya kan mobil itu turun harganya. Jadi selesai gue nyicil, ya udah gue sambil gue jual pelan-pelan, nanti gue bisa lagi beli mobil. Gue selalu kayak begitu. Jadi mobil itu jadi apa ya, yang gue suka tapi gue nyicil itu sesuatu hal yang wajar juga. Rasa-rasanya semua teman-teman gue juga rata-rata pengusaha itu kalau nyicil, mereka tuh rata-rata nyicil loh. Tapi kan semuanya tergantung sekapasitasnya. Kita juga jangan punya uangnya sekian, pendapatan sekian, nyicilnya ya sekian, yang jangan juga gitu. Aasan gue. Jadi Duit nyicil bos mau di dia. nggak apa-apa juga nyicil, itu juga salah satu cara gue juga, karena dulu gue punya uang kasih buat nyokap gue, buat adik-adik gue. Jadi dulu itu gue nggak pernah pegang uang sampai umur gue 21 tahun. Jadi uang dulu gue dahsyat, syuting apa tuh gue nggak pernah tahu sampai umur gue 21 tahun. Jadi gue selalu nanya sama nyokap gue, mah beli ini cukup nggak? Ya cukup. Misalnya gue lagi pengen banget, mah ini beli mobil ini cukup nggak ya? Ada sih uangnya, coba dihitungin cukup. Tapi nyicil nggak apa-apa ya, karena ini uang ini kan ada uang sekolah buat adik gini-gini. Ya udah mah nggak apa-apa, tapi bisa kok kayaknya ini kebeli. Udah gitu loh, jadi ya nggak ada salahnya juga. Tapi ada apa? Berarti menurut menurut lu nyicil itu oke, maksudnya untuk mengkredit sesuatu itu oke, walaupun dengan duit lu yang bisa langsung cash. Nggak masalah juga. Nggak masalah kan? Nggak masalah juga. Jadi terkadang cash sama cicilan itu ya. Nah, cuman gini, kita kan harus tahu. Misalnya nih, gini contoh ya, kita punya duit. Misalnya kita punya duit, saya nih, Sejuta. 1 miliar. Misalnya nih. Gue Tapi sejuta. Paul potong bentar. Paul tuh pernah nonton Raffi itu bilang kalau misalnya punya duit, bilanglah harga mobil tuh 100 juta. Punya duit 300 juta. Kalau kelipatan 3, bolehlah beli langsung gitu. Iya, kalau Raffi memang tuh pernah ngomong ya, kayak gitu. sebenarnya maksud gue tuh tergantung kita kebutuhannya. Misalnya nih, oke kita punya duit 1 miliar. Terus kita lihat nih ada mobil harganya 800 juta misalnya. Nah, kalau misalnya kita beli cash kan duitnya kita tinggal 200, maksudnya gue kan aduh sayang. Tapi kalau misalnya kita nyicil, oke bayarannya kita misalnya uang muka 20%. 20%-nya kan 200 juta. Setelah itu kan kita per bulan kan bayar cicilannya kan lebih murah. Dan setelah itu kan kita masih punya spare uang ini, bisa kita apain buat kita puter-puter. Gua aja terkadang kalau mobil gue nih, yang mobil gue yang bagus-bagus ya, bukan gue pamer, yang bagus-bagus ya, bukan gue pamer. Oke, siap. Kadang aja nih, kadang juga nih ada mobil ya. Ya misalnya gue belinya cash. Udah gue beli cash. Terus tiba-tiba gue mau buka restoran.
buka restoran. Nah daripada pakai uang tabungan gue, mendingan gue sekolahin nih mobil gue yang cash ini. Gue sekolahin tuh maksudnya gue gadein, gue jadiin modal untuk bisnisnya. Jadi nanti gue punya tanggung jawab. Setelah 3 tahun, ya 2 tahun, 3 tahun balik modal, duit mobilnya habis itu keganti nanti dengan perputaran bisnisnya. Jadi harus pinter-pinter. Itu juga. Jadi kita tuh harus pinter-pinter. Terkadang orang kan bilang, lu kita udah nggak, makanya terkadang pemikiran ininya yang harus kita pikirin, uang itu harus kita kembangin tuh benar gitu. Jadi nggak ada yang salah juga. Setuju. Iya ya. Kalau Bang Arab, perasaan dari itu Bang Arab ngeliatnya ke Solo terus. Iya. Itu ada apa sih? Aslen gue, duit gue di dia semua. Oh gitu. Terus nanya Mau beli mobil berantem mulu. Ya nggak mungkin dia juga bagus ngejagain. Iya, emang ngejagain. Cuman Nggak, gue juga sekarang semenjak punya anak gitu, ada istri gue pasti udah setiap kali, kalau dulu kan kita beli sendiri, kalau sekarang kan pasti selalu ada nanya juga. Pasti. Ya kalau misalnya kita udah ini ngapain sih, atau nggak jual dulu deh. Yang ini baru ntar boleh. Oke, kalau ke Arab apa? waduh, kalau Cicilan sekarang terbesar dan nominalnya berapa? Nah. Kalau sekarang udah nggak ada cicilan sih. Wih gila. Yes, semuanya. Bukan. Cicilan terbesar gue tadinya rumah, tapi udah lunas. hilang. Oh di Hilang. Kemana? Kalau boleh tahu nih. Iya, nih kemana? tadinya rumah, tapi udah selesai. Karena? Selesai, rumahnya udah selesai. Apanya lagi yang selesai? Udah ada tadi ya, tadi ada itu yang paling terbesar itu, tapi udah enggak, udah kelar. Berarti Jadi udah nggak nggak ada apa-apa lagi menurut ya? gua, apalagi kalau misalnya kira-kira kan kita tahu juga kan yang punya feeling itu kan kita sendiri. Ya. Maksudnya, kayaknya gue masih bisa produktif nih 2 tahun Bisa. lagi, 3 tahun lagi kira-kira. Ya tapi juga kira-kira, jangan juga kita tiba-tiba Memaksa gitu ya? yang maksa yang harganya 10M gitu, yang nggak kira-kira juga. Kan kita udah tahu lah kira-kira oke per bulan gue dapetnya segini. Dan gue kayaknya masih bisa survive deh setahun, 2 tahun. Ya jangan mikir lebih dari 3 tahun ya. Anggap aja setahun 2 tahun deh kita masih bisa survive, ya lo ambil aja nggak masalah juga. Wow. Menarik, oke. mau nanya. Menurut lu diri lu sendiri, bayangin diri lu sendiri, berapa tahun lagi sih lu bakal di depan kamera? Menurut gua, Kapan kira-kira? jadi gini, setiap orang itu kan harus punya roadmap dan goalsnya pada masing-masing. Yes. Dulu, ya tadi gue bilang, gue tadi dulu emang syuting itu karena gue kerja, bakatku butuh, karena gue butuh kerja, butuh uang. Tapi tambah lama, ya alhamdulillah kalau memang kita tahu tracknya kemana, kayak gue juga merasa mungkin nanti badan gue ya kalau umur gue 40, 45 ya semoga gue masih bisa. Tapi kan terkadang kita tahu dunia entertain ini kayak Formula 1. Kenceng banget. Saat kita masuk pit sedikit pasti ada yang nyusul kita. Apalagi kalau kita rusak pasti. Apalagi kalau kita mesinnya udah mulai ini. Cuman menyiasatinya itu. Kita sebagai manusia pinter-pinter kayak gue, coba gue bikin bisnis. Nama besarnya Raffi Ahmad ataupun Nagita ataupun Rans. Gue coba dijelmakan menjadi sebuah restoran, jadi apapun itu. Jadi gue bikin Rans itu untuk jadi legacy. Legacy yang mungkin kalau gue udah mati nanti, Rans itu bisa tetap ada. Rans itu orang taunya bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi, tapi jadi ada tim sepak bola, ada makanan, ada apa. Jadi itu yang mereka yang akan kerja. Tapi kalau gue bilang syuting sampai kapan, gue mau sampai gue mati gue syuting karena gue suka. Tapi bukan untuk kerja lagi, untuk hobi dan mengisi hari-hari gue. Gitu. Setuju. Apa ini? Dia bilang setuju. Setuju sama legacy. Legacy itu buat gua penting. Tapi kan legacy kan bisa terjadi kalau misalnya ada pasangan. Raffi Ahmad nih, Reza Arab bikin apa ya? Tuh coba, kalau punya bayangan nih, bikin apa kira-kira? Bikin masjid bisa. Kenapa? Untuk di hari tua kita kan bisa. Gue Buddha. Ya nggak apa-apa sama umat. Nggak apa-apa, kan sama umat. Gue bangunin Bikin gereja, tempat iya, benar-benar. ibadah juga bisa. Iya, bisa. Jadi ibaratnya ya kita bikin sesuatu hal itu kadang kalau kita berkolaborasi sama orang tuh misalnya nilai kita 7, nilai dia 7. Jangan kita berkolaborasi jadi 7, harus jadi 10, harus jadi 12, harus jadi 15 gitu. Oke, wow. Wow, banyak ya. Ilmunya ya. Pelajarannya ya. Pusing nggak lu? Orang, pusing nggak? Pusing. Enggak. Pusing gua. Minum ini. Oke. Oke, ya gue pengen nanya sama Bang Arab. Bang Arab ini kan gamers ya, gamers. Terus Arafi juga anaknya kompetitif banget, orangnya kompetitif banget.
Jadi Yang makin kecil dong, gede. gimana kalau kita sekarang main Games. Oke. Games. Ngapain? main games. Tapi sebelumnya kita main games. Lama ya. Oh gitu. Gimana sih? Lu maksudnya bagaimana sih? Enggak tadi. Bagaimana sih Ron? Enggak, biasanya enggak gini. Biasanya bagaimana tuh? Enggak, biasanya yang Langsung begitu. main, langsung main. Ternyata kita mau ada yang lewat dulu guys. Oh Jadi- iklan! Iklan. Kayak susah banget lu.